Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek warga negara tugas pendidikan kewarganegaraan. Proyek warga negara. Produk ini membahas tentang angka pengangguran yang semakin meningkat karena MSDM buruk. Daftar isi. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua menentukan topik permasalahan, yang ketiga menentukan topik yang ingin dibahas, lalu menentukan relevansi topik dengan bidang studi dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima menentukan jenis produk, yang keenam mencari sumber referensi yang mendukung proyek warga negara. Yang ketujuh, mencari gambar dan kerangka kalimat untuk membuat video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuniarti Hidayah, NIM B100210323, dari Prodi Manajemen kelas G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langkah dalam membuat proyek warga negara yang pertama yaitu menentukan topik permasalahan. Menentukan topik permasalahan dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, wawancara dengan masyarakat sekitar, dan mencari dari internet. Topik yang saya dapatkan yaitu masih maraknya korupsi, ekonomi menurun karena sulit mendapatkan pekerjaan di kota, angka pengangguran yang semakin meningkat karena MSDM buruk. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik yang ingin dibahas. Dari beberapa topik yang sudah saya temukan, saya memilih salah satu topik yang akan dibahas, yaitu angka pengangguran yang semakin meningkat karena MSDM buruk. Kemudian langkah ketiga, menentukan relevansi topik dengan bidang studi manajemen dan pendidikan kewarganegaraan. Manusia atau sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kita harus berfokus pada peningkatan kualitas terhadap SDM, karena dengan SDM berkualitas akan sangat kecil resiko penolakan di suatu pekerjaan sehingga jumlah pengangguran pun akan menurun. Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan pokok makroekonomi. Peningkatan pengangguran akan menyebabkan pendapatan turun dan tingkat produktivitas juga akan rendah. Ini juga berarti investasi juga akan rendah yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian relevansi topik dengan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi, memakmurkan, serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tetapi, dengan adanya pengangguran, maka hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, karena pengangguran bertolak belakang dengan tujuan dibuatnya Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah yang keempat yaitu menentukan jenis produk. Jenis produk yang akan saya gunakan yaitu berupa video. Langkah kelima yaitu mencari sumber referensi yang mendukung proyek warga negara. Relevansi dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Jika masalah pengangguran terus berlarut-larut, maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. Relevansi dengan jurusan manajemen. MSDM memiliki arti kegiatan untuk mengatur pemanfaatan tentang sumber daya manusia agar bisa memiliki nilai guna bagi perusahaan maupun masyarakat.
Tahukah kamu, ternyata berdasarkan riset yang dilakukan Bank Dunia tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sangat ketinggalan jauh bukan jika kita lihat dari peringkatnya. Hal yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan. Mengapa demikian? Karena pendidikan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu untuk berpikiran maju dan cerdas untuk kebutuhan industri ke depannya. Jika sumber daya manusia di Indonesia masih banyak yang tidak berkualitas, bukankah MSDN akan kesulitan menemukan sumber daya manusia yang tepat untuk suatu perusahaan? Dan hal tersebut tentunya akan menambah pengangguran secara terus-menerus. Langkah yang keenam yaitu mencari gambar dan juga membuat kerangka kalimat untuk pembuatan video. Saya mencari gambar di internet dan juga membaca artikel-artikel yang relevan dengan judul topik yang saya pilih. Berikutnya ada solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Yang ketiga, mengadakan bimbingan, penyuluhan, dan keterampilan tenaga kerja, menambah keterampilan dan meningkatkan pendidikan. Yang keempat, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat atau sektor ekonomi yang kekurangan. Yang kelima, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Yang keenam, dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk atau meminimalisirkan menikah pada usia dini yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru menyeleksi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Yang ketujuh, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi, karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.